Tahukah kalian, setiap manusia memiliki pikiran, perasaan, dan tindakan dalam melakukan kegiatan dalam hidupnya. Tindakan setiap sumber daya manusia atau SDM dibaca sebagai sebuah sikap kerja seseorang di organisasi. Nah, dalam etika atau moral, saat berorganisasi haruslah berpasangan dengan kejujuran, yakni manusia melakukan kegiatan organisasi berdasarkan pengetahuan tentang apa yang baik dan yang buruk, tentang hak dan kewajiban yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, akhlak, budi pekerti, dan susila di dalam organisasi sehingga sendirinya mengembangkan ketulusan dan kelurusan hati. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas mengenai etika organisasi. Yang pertama, mari kita kenali dulu apa itu etika dalam organisasi. Nah, etika ini pada dasarnya mengarah pada keberadaan satu aturan yang erat kaitannya dengan keberadaan moral yang tidak dapat terlepas dari nilai budaya yang ada di sekitarnya. Jadi, etika organisasi ini dapat diartikan sebagai pola, sikap, dan perilaku yang diharapkan dari setiap individu dan kelompok dalam organisasi, yang pada akhirnya membentuk budaya organisasi yang sejalan dengan visi, misi, dan tujuan organisasi. Nah, dalam etika organisasi terdapat prinsip-prinsip. Prinsip-prinsip etika organisasi tersebut, yang pertama yaitu prinsip keindahan. Prinsip keindahan mendasari segala sesuatu yang mencakup penikmatan rasa senang terhadap keindahan. Berdasarkan prinsip ini, manusia memperhatikan nilai-nilai keindahan dan ingin menampakkan sesuatu yang indah dalam perilakunya. Misalnya, dalam berpakaian, penataan ruang, dan sebagainya sehingga membuatnya lebih bersemangat untuk bekerja. Yang kedua, yaitu prinsip persamaan, di mana setiap manusia pada hakikatnya memiliki kewajiban yang sama, sehingga muncul tuntutan terhadap persamaan hak antara laki-laki dan perempuan, persamaan ras, serta persamaan dalam berbagai bidang lainnya. Prinsip ini melandasi perilaku yang tidak diskriminatif atas dasar apapun. Yang ketiga, yaitu prinsip kebaikan. Prinsip ini mendasari perilaku individu untuk selalu berupaya berbuat kebaikan dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Prinsip ini biasanya berkenan dengan nilai-nilai kemanusiaan seperti menghormati, kasih sayang, membantu orang lain, dan sebagainya. Yang keempat, yaitu prinsip keadilan. Rasa keadilan adalah kemauan yang konstan dan terus-menerus untuk memberikan kepada setiap orang apa yang pantas mereka terima. Oleh karena itu, prinsip ini mendasari seseorang untuk bertindak adil dan proporsional serta tidak mengambil sesuatu yang menjadi hak orang lain. Dan yang kelima, yaitu prinsip kebebasan. Kebebasan dapat diartikan sebagai keleluasaan individu untuk bertindak atau tidak bertindak sesuai pilihannya sendiri. Selain itu, etika organisasi juga memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, yaitu pengendalian diri. Yang kedua, pengembangan tanggung jawab sosial perusahaan. Yang ketiga, mempertahankan jati diri dan tidak mudah terombang-ambing oleh pesatnya perkembangan informasi dan teknologi. Yang keempat, dapat menciptakan persaingan yang sehat antar perusahaan maupun organisasi. Dan yang kelima, menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan. Yang keenam, guna menghindari sifat KKN, yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dapat merusak tatanan moral. Yang ketujuh, dapat mampu menyatakan hal benar itu adalah benar. Yang kedelapan, membentuk sikap saling percaya antara golongan pengusaha kuat dengan golongan pengusaha lemah. Yang kesembilan, dapat konsekuen dan konsisten dengan aturan-aturan yang telah disepakati bersama. Dan yang ke-10, menumbuhkan
tumbuh kembangkan kesadaran dan rasa memiliki terhadap apa yang telah dimiliki. Nah, dalam etika organisasi, ada beberapa alasan mengapa etika itu diperlukan dalam organisasi. Yang pertama, karena etika berkaitan dengan perilaku manusia. Yang kedua, agar bisa mengikuti kehidupan sosial yang tertib. Manusia memerlukan kesepakatan, pemahaman, prinsip, dan ketentuan lain yang menyangkut pola perilaku. Yang ketiga, karena dinamika manusia dengan segala konsekuensinya, baik bersifat norma, moral maupun etika, perlu dianalisa dan dikaji ulang. Dan yang keempat, karena etika menunjukkan kepada manusia nilai hakiki dari kehidupan sesuai dengan keyakinan agama, pandangan hidup, dan sosial.